Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan sudah mengumpulkan jemaat-Mu GKJ Beringin tempat ibadah di Karanglo untuk kami bersama-sama melaksanakan peribadatan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan jiwa kami. Saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri berkata-kata kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan boleh kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan sendiri yang menguasai dan memberkati, sehingga apa yang terucap seturut dengan kehendak-Mu dan membangun kehidupan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami akan terima berkat firman Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Bapak Pendeta Slamet Waluyo belum bisa melayani oleh karena kondisi kesehatan yang terganggu, sehingga saya menggantikan beliau untuk pelayanan di tempat ibadah di Karanglo. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dihitung dari hari kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari yang ke-50 atau kita sebut sebagai Pentakosta. Tema khotbah yang ditetapkan oleh Sinode GKJ dan GKI wilayah Jawa Tengah pada pagi hari ini, berani menyongsong hidup. Berani menyongsong hidup. Dari tema ini bertujuan agar jemaat menyadari tugas panggilan menjadi saksi pemberitaan Injil. Dan yang kedua, agar jemaat yakin bahwa Tuhan berkarya dalam diri setiap orang percaya melalui Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalani tugas panggilan. Dasar bacaan leksionari, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Tanggapan kitab Mazmur 104 ayat 102 ayat 24 sampai 35. Bacaan yang kedua Roma pasal 8 ayat 22 sampai 27, dan bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saya mengambil dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke Injil Yohanes 16 ayat yang ke-4. Saya akan fokus pada pembacaan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 sampai Injil Yohanes 16 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah, bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Demikianlah Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita ambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat
26 sampai Injil Yohanes 16 ayat yang keempat. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan keseharian. Haleluya. 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 Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema berani menyongsong hidup adalah sebuah tema yang pastinya mengundang pertanyaan bagi kita. Ada apa dengan hidup sehingga dibutuhkan sebuah keberanian? Bukankah selama ini kita sudah menjalani kehidupan sampai dengan saat kita beribadah pagi hari ini? Ya, kita memang benar, kita menjalani kehidupan sampai dengan saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tetapi ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita perhatikan realita yang terjadi di kehidupan sekitar kita. Yang pertama, pada masa pandemi COVID-19 ini, tidak semua orang mampu untuk menjalani kehidupannya dengan tenang. Sebagian orang masih hidup dalam ketakutan. Sebagian orang masih hidup dalam kekhawatiran. Baik itu khawatir tentang sakit penyakit itu sendiri, ataupun juga khawatir tentang dampak dari pandemik dari sisi atau segi yang lain. Kemudian yang kedua, kita masih banyak melihat orang-orang yang depresi, mengalami tekanan jiwa, bahkan tidak waras sampai dengan pada akhirnya bunuh diri. Dan yang ketiga, kalau kita kaitkan dengan kehidupan iman kita, masih banyak orang Kristen yang belum atau khawatir tentang tugas perutusan. Masih banyak orang Kristen yang gagal untuk menjalani tugas perutusan, atau takut menjalankan tugas perutusan itu dengan pertimbangan manusiawi, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, atau hal-hal yang lain. Nah, inilah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, realitas dalam kehidupan yang masih kita lihat. Maka pada pagi hari ini bukanlah sebuah kebetulan jika Sinode GKJ dan GKI wilayah Jawa Tengah menetapkan tema pada saat peringatan turunnya Roh Kudus, berani menyongsong hidup. Berani menyongsong hidup. Kata hidup kita bisa memberi makna banyak sekali, bisa memberikan arti banyak sekali. Hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Ada nyanyian atau pujian, hidup ini adalah kesempatan. Atau hidup ini adalah tantangan, hidup adalah misteri, hidup adalah sebuah perjalanan, dan hidup adalah sebuah perjuangan. Nah, banyak sekali kita bisa memberikan arti dan makna dari hidup. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hidup itu berarti masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya, meskipun masih banyak arti-arti yang lain. Itu kata hidup. Sedangkan kata berani di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Berani. Jadi berani menyongsong hidup berarti memiliki hati yang mantap dan percaya diri yang besar dalam menjalani hidup hari ini maupun hari depan dengan segala kemungkinan yang terjadi. Bisa kemungkinan itu baik, bisa kemungkinan itu tidak baik, tetapi dibutuhkan sebuah sikap hati yang mantap dan percaya diri yang tinggi. Hidup
itu bisa dipandang dari sudut kemanusiaan dan dari sudut iman Kristen. Dari sudut kemanusiaan tentu yang berkaitan langsung dalam konsekuensi kita sebagai manusia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam peringatan turunnya Roh Kudus pada pagi hari ini, kita akan melihat hidup itu dari sisi iman Kristen berdasarkan bacaan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 sampai Injil Yohanes 16 ayat yang ke-4. Kalau kita memperhatikan Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca dan kita dengar di dalam ibadah pada pagi hari ini dari kitab Injil Yohanes 15 itu, perikop ini tidak bisa dipisahkan dari perikop dan ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat-ayat sebelumnya atau perikop sebelumnya itu menjadi latar belakang atau menjadi dasar Tuhan Yesus menyampaikan di dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai Yohanes 16 ayat yang ke-4. Kita tahu Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa kematian Tuhan Yesus itu menghancurkan pengharapan mereka. Peristiwa kematian Tuhan Yesus itu meruntuhkan iman mereka, sehingga kehidupan mereka dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tidak memiliki daya ataupun semangat di dalam menjalani hidup, karena mereka lupa bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit, bahwa Yesus yang mati itu telah mengalahkan maut. Namun kita tahu pada akhirnya penampakan Tuhan Yesus Kristus berkali-kali, perjumpaan Tuhan Yesus berkali-kali dengan para murid pada saat itu mampu untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Setelah berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan dan bertemu dengan mereka. Nah, barulah setelah itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid tentang tugas panggilan mereka. Peristiwa percakapan Tuhan Yesus dengan para murid itu terjadi menjelang akhir pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Jadi menjelang kematian Tuhan Yesus. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 4 hal pokok yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam perikop yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa karya penyelamatan Allah dalam diri kemanusiaan Tuhan Yesus itu harus berakhir. Tuhan Yesus harus meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa di surga. Yohanes 16 ayat yang ke-5. Kemudian yang kedua, karya penyelamatan Allah atas dunia dilanjutkan dalam masa Roh Kudus. Dilanjutkan dalam masa Roh kebenaran, Roh penghibur. Yohanes 15 ayat 26. Di dalam khotbah online pada kenaikan Tuhan Yesus, saya menyampaikan ada 3 masa di dalam karya penyelamatan Allah atas dunia. Yang pertama adalah masa bangsa Israel, yang kedua adalah masa kemanusiaan Tuhan Yesus, dan yang ketiga adalah masa Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, para murid adalah saksi dan harus menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Para murid harus menyaksikan tentang kasih Tuhan. Para murid harus menyaksikan tentang pengampunan dosa. Para murid harus menyaksikan tentang keselamatan, tawaran dari Allah atas dunia. Ayat yang ke-27. Dan yang terakhir, jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam menjalani tugas perutusan, para murid akan menemui banyak tantangan. Di dalam menjalani
tugas perutusan para murid akan menghadapi banyak hambatan dan kesulitan. Seperti dijelaskan, mereka akan ditolak, mereka akan dibenci. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 dan 25. Bahkan mereka akan dianiaya, mereka juga dikucilkan, bahkan akan dibunuh. Injil Yohanes 16 ayat yang kedua. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebuah kenyataan yang akan dihadapi para murid di dalam menjalani tugas perutusan. Namun Ibu Bapak, meskipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka, tetapi mereka tidak sendiri. Roh Kudus ada di dalam mereka. Roh Kudus bersama dengan mereka. Roh kebenaran, roh penghibur itu bersama-sama dengan mereka. Roh yang memberi kekuatan, roh yang memberi keberanian, yang selalu menyertai dan memampukan mereka untuk menghadapi setiap tantangan dan kesulitan apapun bentuknya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, berani menyongsong hidup. Poin yang keempat ini menjadi penekanan bagi kita. Karena sebuah kenyataan yang pasti akan terjadi, yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu sebuah penderitaan sebagai konsekuensi iman mengikut Tuhan. Mereka akan dibenci, akan dikucilkan, akan dianiaya, akan ditolak, bahkan akan dibunuh. Sebuah konsekuensi iman kepada Tuhan. Tujuannya, ketika Tuhan Yesus mengingatkan itu, dan ketika kita menjalani kehidupan perutusan, kita tidak menolak. Artinya kita tidak menyangkal Tuhan Yesus oleh karena apa yang harus terjadi sebagai konsekuensi kehidupan iman kita. Nah, maka ini yang menjadi inti di dalam peringatan turunnya Roh Kudus pada pagi hari ini. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup itu baik secara kemanusiaan maupun secara iman Kristen selalu ada konsekuensi. Seorang yang mau makan harus bekerja. Konsekuensi dari kehidupan pemberian Tuhan, kita harus berusaha. Kemudian kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita memiliki tugas perutusan, baik itu untuk diri kita sendiri menjaga keselamatan maupun mewartakan kabar keselamatan itu kepada dunia. Jadi setiap dari sisi kemanusiaan dan iman, hidup itu selalu ada konsekuensi. Seperti dua sisi mata uang, selalu ada dikotomi. Kadang-kadang kita menjalani hidup ini seolah-olah mudah, tetapi kita kadang-kadang juga diperhadapkan pada kesulitan. Seolah-olah hidup ini enak, ringan gitu. Tetapi suatu ketika kita juga diperhadapkan kepada masalah-masalah kehidupan yang berat. Kadang-kadang kita hidup dalam kecukupan, tetapi suatu ketika bisa jadi kita dalam kekurangan. Kehidupan iman kita sebagai orang-orang percaya bisa jadi kita diterima oleh orang lain itu dengan baik, tetapi di sisi yang lain ada juga orang-orang yang menolak kita. Nah, inilah adalah sebuah konsekuensi dari hidup, baik secara kemanusiaan maupun secara iman. Hidup secara kemanusiaan maupun iman Kristen harus dikerjakan. Hidup itu harus diupayakan. Hidup itu harus diperjuangkan, baik atau tidak baik. Hidup itu harus dihadapi. Saudara yang terkasih, jikalau pada saat ini kita diperhadapkan kepada pergumulan hidup yang berat, jikalau pada saat ini kita diperhadapkan pada tantangan
Jika pada saat ini kita juga diperhadapkan pada sebuah penderitaan dalam kehidupan kemanusiaan kita, dalam kehidupan iman kita, semua itu adalah bagian dari kehidupan. Kalau kita memahami kehidupan itu bukan sekedar seperti apa yang kita harapkan, tetapi kemungkinan ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mengeluh. Kalau kita menyadari itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani. Apalagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menghadapi pergumulan, tantangan dan penderitaan itu, kita ingat Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Kalau pada saat ini tugas perutusan kita mendapatkan penolakan, atau mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, ini adalah konsekuensi dari kehidupan iman kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan sebelum ini terjadi. Nah, maka Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam peringatan turunnya Roh Kudus pagi hari ini, kita diingatkan, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk menghindar dari masalah, dari tantangan, bahkan penderitaan hidup. Tidak ada alasan untuk kita menghindar. Tidak ada alasan juga untuk kita takut ataupun gentar di dalam menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena satu hal yang kita ingat, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu selalu menyertai kita, menuntun dan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang akan menolong kita, memberi kekuatan dan memberi keberanian kepada kita untuk menyongsong hidup. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah atas permasalahan, tantangan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Kalau kita meyakini dan mau merendahkan diri dan menyerahkan diri kita kepada penyertaan Roh Kudus, tidak ada alasan kita menyerah. Karena Tuhan sendiri yang berkarya di dalam diri kita. Selamat memperingati turunnya Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.